Sebelum mulai acara ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah agar pelaksanaan kuliah tentu berjalan dengan baik. Sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja memasuki acara inti, yakni pemaparan kuliah umum ekonomi lingkungan. Terlebih dulu saya akan membacakan CV dari narasumber. Ibu akan izin share screen untuk CV Bapak Agus. Semoga ini sudah terlihat. Nah, Bapak Agus, beliau ini berpendidikan terakhirnya ini Magister Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Lalu S1-nya dulu 2005 sampai 2010, yakni Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Lalu 2003 sampai 2005, beliau ini di SMA Negeri 1 Kajen Pekalongan, mungkin ada yang dari Pekalongan, satu alma mater juga. Untuk tahun 2000 sampai 2003, ini di SMP Negeri 2 Paningaran, Kabupaten Pekalongan, dan juga SD-nya ini masih di Kabupaten Pekalongan. Jadi mungkin Pak Agus ini besar di Pekalongan, ya. Nanti bisa bercerita sedikit. Nah, beliau ini sudah melakukan pelatihan dan seminar pada tahun ini, 2021, ini ada Quick IHMB, ini adalah inventarisasi hutan menyeluruh berkala. Ini kalian nanti, Pak Agus juga akan memaparkan tentang bagaimana sih memanen ataupun mengelola hutan secara lestari, bagaimana sih menginventarisasi hutan, gitu ya. Karena memang di berita sekarang juga simpang siur, jadi seolah-olah terkadang memberikan informasi yang hutan itu digundul semuanya, padahal memang ada bagian hutan itu memang untuk hutan produksi, begitu ya, ada hutan yang memang tebang pilih, dan lain sebagainya. Lalu beliau juga melakukan diskusi ilmiah development versus environment, juga real reduce impact logging. Ini real ini seperti pemanenan, bagaimana cara memanen hutan dengan cara yang lestari begitu. Mungkin Ibu pernah sharing ya bagaimana misalnya arah tebangannya seperti apa, lalu pembuatan jalannya seperti apa, bagaimana agar ketika memanen hutan ini tetap terjaga kelestariannya gitu. Lalu beliau pernah melakukan seminar tentang kepemimpinan pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2011 ini juga melakukan ganis perencanaan hutan dan juga pengadaan barang dan jasa. Beliau telah melakukan publikasi pada tahun 2021 ini jurnal Akasia UMM, yakni tentang potensi pengembangan industri pengolahan kayu dari hutan tanaman industri di Provinsi Kalimantan Barat. Lalu juga 2020 ini seminar riset Fakultas Kehutanan UGM, ya ini tentang keunggulan komparatif produk kayu olahan Indonesia di ASEAN Plus 3. Jadi beliau ini sudah berkecimpung di dunia kehutanan begitu. Lalu sekarang menjabat sebagai analisis pengembang hutan. Nah, ini apalagi beliau ini ada di Kalimantan begitu ya, di Kalimantan. Jadi mungkin bisa lebih kita bisa menggali bagaimana sih Pak mengembang hutan dengan kondisi yang mungkin sebagai besar ada yang gambut begitu ya, bagaimana sih menjaga hutan yang ada di Kalimantan ini tetap lestari, tapi tetap di situ ada pembangunan kehutanan, pembangunan ekonomi untuk Indonesia begitu ya. Nanti kalian bisa menggali di sini karena beliaunya juga seorang praktisi, Ibu datangkan, jadi tidak hanya teoritis, jadi kalian bisa memang yang sebenarnya yang terjadi di lapangan itu seperti apa Pak, bagaimana caranya kita bisa memenuhi permintaan pemerintah dan juga tetap dengan prosedur kehutanan ataupun lingkungan yang baik. Itu saja yang bisa pembukaan yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya memasuki acara inti yakni pemaparan kuliah ekonomi lingkungan. Terlebih mari kita persilahkan Pak Agus untuk memaparkan. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Pak Agus. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Lia Kusumaningrum. Pertama, mohon maaf nih kayaknya kamera laptop ini ada masalah karena ini saya jarang pakai laptop ini, jadi tadi saya coba setting pun enggak bisa ini, jadi ya mohon maaf kalau hanya terlihat kepalanya aja ini, terus ada bintik-bintiknya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Ibu Lia Kusumaningrum selaku dosen SDAL ya, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Yang saya hormati juga dari akademisi Ilmu Lingkungan FMIPA UNS. Ini saya juga heran nih kenapa masuknya FMIPA ini ilmu lingkungannya gitu. Nanti bisa dijelaskan kenapa bisa seperti itu gitu. Karena saya heran aja, loh kok ini masuknya ilmu lingkungan. Jadi nanti pastilah nanti ada kaitannya nih. Saya agak grogi juga menjelaskan karena ini orang-orang FMIPA nanti jelaskannya masalah grafik dan statistik ini akan ada pasti tantangan buat saya gitu. Karena anak-anak MIPA tahu sendirilah secara ilmu dasar ini pasti luar biasa saya kira. Terus yang saya banggakan juga adik-adik ya ini udah seperti ini kelahiran tahun berapa nih Bu mahasiswanya nih? Tahun berapa? Bagus Hermawan. 2002 sama 2001. Untuk semester 3 mungkin 2002. 2001 itu 2002 saya sudah SMA bahkan SMP. Jadi saya sudah SMP adik-adik ini baru pada lahir gitu. Tapi tidak masalah, kita sharing aja sebenarnya yang hari ini kita akan bahas gitu. Terus juga untuk ada mungkin ya karena ternyata beritanya juga tersebar kemana-mana ini, ada ke Gagamahut, ada ke kehutanan, jadi mungkin ada dari yang bukan dari UNS tapi ikut bergabung ya, selamat datang. Dan saya sampaikan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Lia dan timnya serta di FMIPA UNS. Pertama saya bersyukur sekali karena saya bisa ikut nimbrung lah memberikan beberapa hal gitu yang berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan. Jadi ini cerita dulu ya sebelum kita masuk ya, tadi ditanyakan. Jadi Bedagung itu di mana? Mungkin Pekalongan itu di mana? Jadi Bedagung ini pada saat saya SMP gitu, saya untuk SMP saja itu harus berjalan sekitar hampir 1 jam karena 3 kilo gitu. Jadi saya pas SMP itu harus jalan. Jadi tahun 2000-an tuh saya masih jalan dan belum ada listrik, bayangkan ya, belum ada listrik PLN. Jadi saya kalau belajar itu pakai pelita gitu. Jadi tahun 2000-an itu masih seperti itu. Baru 2003 itu baru ada listrik masuk dari PLN. Jadi sangat jauh lah istilahnya, adik-adik ini mungkin nggak terbayang lah kalau Bedagung itu ada di Jawa bahkan ya, mau masuknya aja jalannya itu rusak itu. Mungkin ada yang dari Pekalongan pernah dengar Bedagung, Paninggaran itu pasti sudah tahu lah kondisinya seperti apa. Jadi saya sementara di situ sehingga kadang ya sinyal yang kadang ada, kadang enggak. Jadi nanti saya mohon maaf kalau tiba-tiba hilang gitu, karena biasanya seperti itu, karena tertutup bukit. Nah, terus yang kedua, ini menurut saya temanya itu menarik ya, karena saya dari awal itu saya kuliah di yang sifatnya itu lingkungan, dan kemarin di 2018 sampai 2019 saya berkesempatan untuk melanjutkan sekolah di MEP UGM dan sangat berbeda sekali gitu dari basic keilmuan saya, tetapi alhamdulillah itu memberikan banyak pengetahuan sebenarnya yang relevan untuk kerja di BPHP saya itu ya, jadi di Pontianak, tapi ikutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi insya Allah yang akan saya sampaikan sebenarnya tidak terlalu banyak teori, walaupun saya memang menyisipkan beberapa teori-teori yang relevan karena ini akan menjadi jembatan nantinya untuk kita kenapa sih ada ini, kenapa sih ada itu, dan ekonomi versus lingkungan ini selalu diperdebatkan banyak orang gitu. Oh, kita harus mendahulukan ekonomi, apalagi sekarang
kita tahu di Kalimantan Barat sendiri, adik-adik tentunya tahu bahwa sudah terjadi banjir yang begitu besar. Di Sintang ini sudah hampir 2 minggu, sebelumnya di Putus Sibau itu seminggu, di Skado itu sudah hampir 3 mingguan tidak surut. Nah, ini kan pasti menjadi challenge buat kita juga, termasuk buat saya sendiri lah. Kamu kerja di kehutanan itu nebang-nebang terus atau mengubah terus, ini lahannya ini gimana kok bisa banjir seperti itu gitu. Sehingga saya kira tema ini perlu saya beberapa hal perlu diluruskan, tetapi beberapa hal ya perlu kita terima gitu. Oh iya, memang masih ada kelemahan, masih ada ini, tetapi kita juga perlu luruskan kaitannya dengan apa sih yang sudah kita lakukan berkaitan dengan lingkungan. Mohon izin share screen ya. Nah, karena saya tinggal di Kalimantan, saya coba share yang ini dari Ready M 2007. Ini saya kira teman-teman sudah sangat paham banget dengan gambar ini. Jadi ini prediksi tutupan lahan hutan yang ada di Kalimantan Barat. Memang ternyata prediksinya menurut saya ini ya mendekati benar lah. Karena di 2020 kalau kita lihat tutupan lahannya juga semakin menipis, apalagi di daerah, kita lihat di daerah sini ini daerah Kuburaya yang teman-teman juga pernah lihat di sini itu daerah-daerah Ketapang, daerah mana Mempawah ini memang sering terbakar. Ya. Ini bisa di full screen jadi kita bisa lebih jelas. Ini sudah saya full screen sih, tapi nggak tahu nih bisa nggak jelas ya di situ ya. Jelas, tapi masih terlihat agak kecil. Nggak bisa. Coba kalau nggak full screen aja bisa nggak? Nah, kalau kayak gini aja bisa nggak? Kelihatan nggak? Ya boleh, bisa. Tidak boleh apa-apa. Ya, seperti ini saja ya. Nah, ini gambarannya seperti ini tadi karena saya bekerja di Kalimantan, inilah gambarannya seperti ini. Memang ini mendekati kenyataan lah. Saya bilang karena daerah sini memang sudah banyak terbuka. Nah, presentasi ini gambaran presentasi ke depan ada 7 hal yang pengen saya sampaikan, walaupun sebenarnya ada beberapa bagian yang saya lihat di materi pengantarnya oleh Bu Lia sudah disampaikan, tapi tidak masalah, saya akan coba menggali lagi karena ini menurut saya penting menjadi landasan kita berpikir dan melakukan kebijakan-kebijakan apa yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama adalah ini berbagai persoalan lingkungan hidup ini berpengaruh dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi atau dipengaruhi oleh ekonomi. Jadi sebenarnya ini dua hal seperti kita itu mencari telur dan ayam gitu. Jadi kadang dia mempengaruhi, kadang dia dipengaruhi. Kadang ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita ketika banyak peneliti-peneliti sebenarnya lingkungan yang mempengaruhi ekonomi, apa ekonomi yang mempengaruhi lingkungan. Nah, ini kan bolak-balik seperti kita mencari telur dan apa ya? Ayam gitu. Tapi ini nanti akan konteksnya adalah apa sih yang akan mempengaruhi apa, ini tergantung analisis teman-teman nanti mau seperti apa. Contoh yang paling terkenal polusi terhadap pertumbuhan ekonomi, atau bisa jadi pertumbuhan ekonomi terhadap polusi. Itu bisa jadi dua hal, tetapi biasanya kan ini berkaitan dengan fokus apa yang mau kita kaji. Nah, ini yang kedua, saya buka pernyataannya dari World Bank. Nah, ini temanya masuk banget, jadi sebenarnya pembangunan versus lingkungan ini boleh dikatakan ini anggapan lama, tetapi ya sampai sekarang ini masih terus diperdebatkan, tetapi ada untungnya juga itu diperdebatkan dan didiskusikan karena ini membuka pandangan-pandangan baru berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan juga lingkungan. Nah, yang bagian C ini berkaitan juga dengan masalah yang paling up to date buat kita semua adalah masalah perubahan iklim. Kemarin teman-teman ada yang ngikutin enggak COP26 di Glasgow? Saya kalau ingat Glasgow ya ingatnya klub sepak bola ya, Glasgow Rangers gitu. Karena memang itu berasal dari kota Glasgow. Ada yang suka bola enggak di sini? Mungkin kenal lah ya dengan Glasgow. Nah, salah satu
pembahasannya itu adalah masalah ini, perubahan iklim. Nah, ternyata negara berkembang termiskin ini dampaknya itu akan paling besar, tetapi sebenarnya dia berkontribusi sangat sedikit. Nah, nanti kita akan bicara ini masalah ini menjadi pengantar. Teman-teman pasti sudah disampaikan masalah barang publik. Nanti permasalahan barang publik itu apa? Karena lingkungan ini ada yang menyampaikan bahwa ini udara contoh lah, ini masih barang publik gitu. Air di beberapa tempat itu masih barang publik karena ya bebas-bebas aja di ini kan gitu, dipakai gitu. Nah, sebelum kita mulai ke materi pembahasan yang lebih lebih spesifik, kita bahas dulu deh. Ini masalah sebenarnya pandangan atau filosofi kita di dalam ekonomi dan lingkungan. Jadi kalau kita bicara ekonomi atau paham-paham ekonomi, teman-teman pasti kenal lah, paham klasik, neoklasik, pandangan sebenarnya ada satu lagi itu yang terkenal, ada Keynesian atau Keynesian lah kalau orang Indonesia bilang Keynesian, ada neo-Keynesian, ada neoklasik baru, pokoknya banyak lah. Apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya pandangan terhadap ekonomi dan lingkungan seperti apa sih? Nah, ketika kita bicaranya klasik, itu penawaran atau Y atau output yang diproduksi itu tergantung dari DKL. D itu apa? D itu tanah, K itu modal, L itu labor atau tenaga kerja. Jadi tanah ini atau sumber daya alam ini masih menjadi faktor yang luar biasa di dalam menghasilkan output. Makanya kalau kita di Jawa dulu kan luas-luasan punya tanah kan, sawah gitu. Nah, itu karena pandangan klasik dulu. Karena industri belum begitu banyak berkembang itu. Nah, setelah klasik gagal nih ceritanya karena terjadi depresi besar atau Great Depression di tahun 1930. Muncullah paham baru namanya ada juga nanti Keynesian dulu sebenarnya, Keynesian baru neoklasik. Neoklasik ini berusaha untuk menjawab tantangan lagi di mana tanah ini sudah tidak menjadi masalah sebenarnya sumber daya alam, karena yang paling penting adalah dia pembangunan fisik modal, industri, manufaktur. Makanya kita lihat di awal-awal 1960, 1970 Indonesia kan mulai membangun pabrik, bangun jalan, bangun apa, termasuklah sekarang ini dia lebih condong ke neoklasik. Nah, di mana fungsi Y itu output itu merupakan fungsi dari capital and labor atau hanya dari capital and labor. Bahkan ini tokohnya contohnya Pak Solo. Nah, Solo model. Coba cari di ini ada nanti Solo model. Ini bahkan dia hanya output itu merupakan fungsi dari modal hanya K. Nah, kalau klasik itu contoh David Ricardo, ada Adam Smith. Nah, itu tuh tokoh-tokoh klasik. Nah, terus ada sebenarnya B lagi itu sebelum neoklasik itu ada Keynesian, itu tokohnya John Maryland Keynesian, itu orang Inggris, itu juga itu lebih untuk menjawab kegagalan dari klasik. Nanti berantem terus nih sampailah ke C, ini pandangan modal manusia. Jadi sebenarnya enggak kok, kita itu enggak harus gitu. Investasi itu enggak harus bangun gedung, tapi investasi itu juga bisa merupakan hasil dari kita bangun gedung, kita bangun pabrik, kalau nggak bermanfaat juga nggak ada masalah. Nah, ini ada diperlebar lagi, investasi itu bukan hanya investasi gedung, bangunan fisik, tapi juga investasi manusia. Makanya fungsi dari output itu merupakan hasil dari kita membuat modal-modal tersebut gitu. Terus ada lagi Malthusian. Malthus ini terkenal, sebenarnya Malthus yang pertama itu terkenal dengan masalah pengaruh pertumbuhan penduduk. Nah, tetapi di modern ini sudah memasukkan bahwa sebenarnya ini menggunakan hukum termodinamika. Apa sih? Nah, ini makanya saya bilang saya ngeri dengan orang-orang FMIPA gitu. Ini bicaranya termodinamika gitu. Waduh, apa ini? Nah, ternyata itu digunakan juga untuk sebagai pandangan di ekonomi gitu. Keseimbangan materi atau energi itu tidak bisa hilang sebenarnya. Dia hanya berubah bentuk. Misalkan dari batu bara menjadi energi listrik, menjadi energi panas. Sebenarnya energinya itu enggak hilang. Nah, tetapi ketika kita mengubah energi itu ada residu yang ditinggalkan, ada dampak yang
tinggalkan, sehingga di sini ada mengancam kapasitas lingkungan. Nah, ini sudah mulai masuk karena ini paham-paham yang ke sini. Tapi Malthusian kalau teman-teman cari di bahan materi pasti banyak membahas masalah pertumbuhan penduduk, tetapi ada juga Malthusian modern juga ternyata berkaitan dengan lingkungan. Nah, kita masuk satu persatu, sebenarnya banyak ya, karena bilang teori ekonomi itu sebenarnya ada 3 pokok teori ekonomi sebenarnya kalau kita bicara hanya ya konsumsi, produksi, pasar gitu. Sebenarnya itulah teori dasarnya. Tentu Pak, di dalam kita kalau dijelasin satu-satu atau dibahas satu-satu mungkin nggak cukup 1-2 kali sesi gitu. Tapi kita apa sih materi pokoknya? Nah, ketika kita bicara lingkungan, sumber daya alam, ini ada 2 hal yang patut kita menjadi perhatian kita adalah kelangkaan dan kelestarian. Nah, kelangkaan ini sudah dibahas sebenarnya dengan Bu Lia, tetapi saya hanya menyampaikan aja, saya kira sudah paham semua. Di mana kelangkaan didefinisikan sebagai jumlah yang tersedia relatif terbatas dibandingkan jumlah yang diminta. Terus segala sumber daya yang memiliki harga positif pasti langka. Nah, ini teman-teman pasti masih ingat kan, ada barang itu ada barang ekonomi, ada barang bebas. Nah, ketika disebut barang ekonomi, oh berarti dia memiliki harga gitu. Kalaupun jumlahnya sedikit tapi nggak ada harganya, ya tidak bisa disebut itu barang yang langka. Tapi dia adalah relatif terhadap jumlah yang diminta. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti ada rente kelangkaan. Nah, sumber daya alam atau lingkungan ini juga memiliki keterbatasan. Ada bagian-bagian di dalam sumber daya alam. Teman-teman sudah dijelaskan kan masalah pembagian sumber daya alam itu ada misalkan sumber daya alam biologis, ada sumber daya alam yang tidak bisa dilestarikan atau diperbaharui. Nah, ini juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, karena kita berdiri yang langka, apalagi ada sumber daya alam, contoh di hutan itu, ya saya jelaskan yang di hutan, itu ada beberapa sumber daya alam yang memang tidak bisa diperbaharui. Kalau dia sudah hilang, ya punah. Makanya ini kita harus berusaha bagaimana mengelola ini agar lestari. Sehingga ada kelangkaan dan juga ada kelestarian. Apa sih kelestarian? Ini sebenarnya kelestarian kita berbicara mengenai manfaat yang berkelanjutan. Jadi manfaat itu berkelanjutan. Nah, kelestarian sebenarnya kalau kita bicara di awal konsep kelestarian ini, pertama kali yang memunculkan konsep kelestarian itu justru orang ekonomi. Karena apa? Dulu hutannya di Eropa itu habis karena untuk revolusi industri itu banyak hutan yang rusak dan sehingga kita kekurangan bahan baku dari hutan, sehingga muncullah konsep kelestarian ini. Jadi kelestarian ini macam-macam, perkembangannya sampai hari ini juga luar biasa, mulai dari hasil, kelestarian potensi, kelestarian lingkungan, kelestarian ekosistem, kelestarian sosial. Jadi karena kita bicaranya lingkungan, apalagi nanti kehutanan, ini harus memenuhi prasyarat-prasyarat kelestarian yang ada ini, sehingga kita tidak hanya terpaku pada hasilnya saja yang lestari, tetapi harus ada ekosistem. Nanti kita bicara di akhir ada ekosistem based policy. Jadi nanti ada kebijakan yang berbasis ekosistem atau landscape. Nanti saya ada di bagian akhir. Saya lanjut. Nah, ini juga ada ternyata dari pembangunan tadi ya, kita lihat di set awal ini ada konsep-konsep ini karena mendukung ini, berarti barang modal itu ditingkatkan karena ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ternyata itu ada bagian yang tadi disebutkan oleh Malthusian modern itu ada residu, ada dampak yang ditimbulkan ketika kita melakukan pengelolaan terhadap SDAL dan lingkungan. Apa sih yang kita biasa sebut bahasanya yang paling enak, yaitu eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Yaitu dampak dari aktivitas pelaku ekonomi terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi lainnya. Jadi dia berdampak ternyata. Misalkan kita menebang hutan di bagian hulu.
tetapi dampaknya bisa nggak sampai ke hilir. Misalkan kalau di Kalimantan Barat, kalau ada yang dari Kalimantan Barat, tahulah Kapuas Hulu, itu hulunya di Kalimantan Barat yang paling jauh itu. Tapi berdampak enggak dengan teman-teman, dengan saya sendiri misalkan yang ada di Kuburaya atau di Kota Pontianak. Ya nanti kita coba lihat itu konsepnya seperti apa sih. Nah, eksternalitas kenapa menjadi penting? Karena apa? Dia itu definisinya itu tidak ada di dalam pasar, jadi menekankan pada dampak non pasar. Nanti ada grafiknya yang bisa mungkin memberikan penjelasan ini. Kenapa sih ini nggak di pasar gitu? Apa sih pasar itu sebenarnya apa? Makanya ketika kita bicara ekonomi itu seharusnya ada tahapnya dulu, ada konsumsi, produksi sampai ke pasar, sehingga kita bisa tahu kapan pasar itu terjadi, kapan harga itu ditetapkan, kapan produksi itu ditetapkan sejauh mana. Oke, kita lanjut. Nah, eksternalitas itu ada positif, ada negatif. Nah, ini juga secara pihak yang terlibat juga ada antar perusahaan dan orang, dan eksternalitas antar orang. Nah, ini gambaran secara grafik. Nah, makanya tadi saya sampaikan biasanya yang grafik-grafik seperti ini kan teman-teman dari MIPA ini sangat jago. Nah, ini saya kira saya akan lebih singkat dan lebih mudah untuk menjelaskan ini gitu. Nah, kita bicara masalah eksternalitas negatif. Yang paling awal adalah polusi. Nah, ini polusi yang paling pertama kali dibahas oleh pakar-pakar ekonomi dan lingkungan itu adalah tentang polusi. Nah, sumbu X itu adalah quantity of aluminium, sumbu Y itu price of aluminium. Jadi sebenarnya berapa sih aluminium yang harus kita produksi atau Q market-nya. Terus harganya berapa sih yang pas untuk itu? Nah, sebenarnya kan karena kita bicara tadi kelangkaan itu tadi, kita bicaranya kan harga dan berapa sih kuantiti yang diberikan oleh yang mampu disediakan oleh pasar. Nah, pertemuan antara permintaan dengan penawaran inilah namanya Q market atau equilibrium point. Nah, ini pasti sudah diajarkan lah equilibrium point, di mana supply private cost atau ini dari perusahaan ya, karena kita bicaranya dari sisi produksi, ini dari supply-nya. Yang pertama, ini ada equilibrium yang pertama. Nah, ternyata Q-nya ini ada di Q market dan di sini saya lihat enggak ada. Di sini yang kita tarik garis lurus ke sini, ini nanti ada price, ada harganya. Nah, tetapi karena ada polusi ya, teman-teman kan biasanya kita memproduksi aluminium ini kan menambang ya. Boksit. Nah, di Kalimantan Barat banyak itu, tambangnya boksit itu. Kan itu membuka hutan. Udah dibuka, dikeduk tanahnya, terus kemarin-kemarin tuh masih dibawa sak tanah-tanahnya ke luar negeri loh. Nah, kalau sekarang sudah lumayan karena sudah harus masuk ke smelter. Nah, smelternya sudah ada di Kabupaten Ketapang dan ini sedang dibangun di Kabupaten Mempawah. Nah, karena menimbulkan dampak, nggak mungkin ini nggak ada dampaknya. Kalau ada pembukaan lahan, ada apa, minimal ada erosi. Nah, kita bicara ini adalah polusi. Kita bisa ganti dengan erosi, kita bisa ganti dengan apalagi karbon release. Berapa sih yang jumlah karbon yang dikeluarkan? Nah, karena ada dampak itu tadi, ada peningkatan biaya marginal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kenapa? Karena dia harus membersihkan nih polusi yang ditimbulkan, sehingga karena ada penambahan biaya atau market atau marginal cost, dia akan bergeser ke atas sehingga nanti menjadi social cost, akan menemukan titik keseimbangan baru, di mana Q-nya adalah Q yang optimum, tapi bukan Q market. Dia hanya bicara optimum. Karena apa? Ada kendala di sini. Kendalanya apa tadi? Ada social cost, ada dampak dari pembukaan lahan itu tadi. Nah, sehingga ada pergeseran. Dia akan mengurangi jumlah yang ditawarkan atau Q
Q optimum itu turun dengan harga yang akan naik. Harga ini akan naik karena ini dia akan bergeser. Semakin ke sini kan akan semakin ini. Nah, perlu teman-teman pahami dulu bahwa ketika kita bicara masalah ekonomi, ya, itu ada beberapa asumsi atau syarat yang ditekankan di suatu tema gitu atau di suatu konsep. Yang pertama, kalau teman-teman pasti tahu lah ya, diagram ini kan sebenarnya ada kuadran 1, ada kuadran 2. Nah, kalau di dalam ekonomi analisisnya itu analisis pada hanya kuadran 1 karena positif, dia nggak ada harga negatif gitu kan, nggak ada. Nah, positif ininya juga positif, dia hanya naik turun. Nah, dia akan menggeser ke situ. Saya lanjut. Bagaimana dengan yang positif? Nah, yang positif karena dengan adanya teknologi misalkan mempercepat proses, harganya jauh lebih berkurang. Contoh sinyal aja dengan adanya teknologi WiFi, adanya teknologi 5G, 4G itu kan akan jauh lebih murah. Dulu nelpon mungkin mahal, sekarang nelpon jauh lebih. Makanya dia akan menggeser ke kurva supply-nya akan bergeser. Karena ini berkaitan dengan harga robot, tapi sebenarnya ini bisa diganti dengan harga-harga lain. Nah, terus saya lanjut ke barang publik. Nah, ini selain masalah eksternalitas, sebenarnya juga ada masalah barang publik karena berkaitan dengan lingkungan. Semua dianggapnya barang publik, nanti nggak ada yang tanggung jawab. Siapa yang mau menyediakan? Karena pasar itu tidak bisa semuanya menyediakan. Nah, itulah kelemahan dari pahamnya klasik. Masalahnya ada eksternalitas, ada barang publik. Sehingga ya kadang ada yang bisa, ada yang enggak gitu untuk disediakan oleh pasar. Nah, kalau pasar nggak bisa menyediakan, nanti di bawahnya kita bicara masalah market failure atau kegagalan pasar. Nah, semua barang ini barang yang apabila dikonsumsi, jadi sifatnya ada 2 kan, sudah dijelaskan sama Ibu Lia kemarin. Saya lihat di slide-nya ada non rivalry dan non excludable. Jadi tidak ada penambahan kerugian atau penambahan biaya ketika semua orang itu memakai dan juga tidak ada dibatasi. Orang tuh boleh pakai aja gitu. Tidak ada pembatasan gitu. Itu namanya barang publik. Nah, masalah barang publik itu ada free rider. Namanya karena ada free rider, ada market failure. Jadi bisa juga kenapa free rider? Free rider itu apa sih sebenarnya? Nah, itu mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi. Ini sangat relevan nanti dengan masalah COP26. Negara maju yang rilis karbonnya paling besar, tetapi dia bisa menikmati udara loh, sama dengan negara-negara lain yang miskin tadi itu. Tetapi apakah kontribusinya juga besar terhadap pengurangan emisi? Nah, nanti kita bicaranya nanti ke ranah kebijakannya. Jadi ada namanya free rider untuk menangani ini. Contoh lagi misalkan orang Jakarta nih. Jakarta bisa menikmati air. Air itu dari mana? Kan enggak mungkin air langsung hanya dari Jakarta. Air itu air tanah misalkan. Itu berasal dari hulu, dari Bogor. Dia bisa menikmati sama enggak dengan orang di Bogor? Sama. Tetapi kontribusinya ada enggak kepada orang-orang yang berada di sekitarnya? Atau misalkan tempat tinggal. Jakarta bisa seperti sekarang ini sama-sama bisa ditinggalin karena sebenarnya kalau orang yang kerja di Jakarta itu tinggal semuanya di Jakarta mungkin nggak cukup. Tapi dia bisa bertinggal di sebelah-sebelahnya. Nah, itu kan sebenarnya apa sih kontribusinya masyarakat yang ada di Jakarta biar dia bisa tinggal seperti sekarang ini. Nah, itu nanti bisa kita lihat ada namanya payment ecosystem service. Nah, yang kedua adalah market failure atau kegagalan pasar. Jadi suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien, baik secara efisien bahkan bisa juga bisa tidak menyediakan barang itu sama sekali. Nah, kita bisa lihat ini adalah gambaran yang paling mudah. Kita bicara masalah tadi sumbu X, sumbu Y, ada D, ada kurva D, ini adalah kurva permintaan, MC ini adalah kurva penawaran, P ini adalah harga equilibrium, B
ini titik equilibriumnya, dan Q itu adalah unit aksis. Nah, ini pasar sebenarnya orang-orang klasik ini ya seperti inilah sebenarnya, nggak usah ada campur tangan. Makanya the invisible hand itu muncul. Sebenarnya ada tangan-tangan yang tak terlihat, pasti akan efisien ini mengelolanya ini. Karena seperti ini nanti berjalannya pasar itu menurut orang ternyata nggak bisa seperti itu. Nah, karena ada kelangkaan tadi, bisa jadi ternyata kuantitinya tidak bisa 75 karena langka, atau ada eksternalitas, atau ada free rider ini yang bisa disediakan hanya 50. Sehingga harganya pun naik, jumlah yang disediakan pun semakin sedikit. Ternyata tidak bisa efisien seperti pasar ini. Ada juga kendala-kendalanya gitu. Salah satunya ini tadi, sumber daya alam langka dan persediaan yang semakin menipis, namun rente kelangkaannya akan meningkat sekalipun biaya marginal atau MC, marginal cost-nya ini konstan. Jadi penawarannya itu konstan sebenarnya. Atau marginal cost-nya itu sebenarnya nggak ada peningkatan. Tetapi nggak ada peningkatan pun sebenarnya ya karena ada kelangkaan itu dan semakin menipis jumlahnya, dia akan mengalami kenaikan harga. Nah, kita lanjut. Tadi kita bicara teori. Nah, sebenarnya ada enggak sih kajian ya ekonomi dan lingkungan? Ada. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa lingkungan ini memiliki banyak dimensi, atau sumber daya alam itu memiliki banyak dimensi. Baik ekonomi, lingkungan, sosial, ini memiliki dimensi. Sehingga irisan inilah yang paling penting. Atau sekarang ada yang konsep mengembangkan yang paling ini bukan lagi irisan, tetapi harus menjadi satu bagian yang utuh. Jadi seperti ini ya, ada inti, seperti bumi itu ada intinya, ada lapisan-lapisannya. Jadi misalkan lingkungannya di tengah, nanti ada sosial, ada memberikan kontribusi ekonomi. Nah, siapa sih yang ini? Yaitu Bapak Kuznets. Nah, Kuznets curve namanya. Nah, ini Kuznets itu membuat suatu mengemukakan suatu teori bukan teori tetapi kajian berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Ternyata setelah dikaji itu ada namanya U terbalik atau environmental Kuznets curve. Ini seperti ini. Jadi pertumbuhan ekonominya naik, kerusakan lingkungan juga naik. Tapi pada suatu sisi itu dia akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonominya naik, tetapi kerusakan lingkungannya akan menurun. Nah, ini nanti kita bisa lihat ada di kebijakan nanti. Apa sih yang perlu diambil. Nah ini teman saya, Mas Arief Hidayat, S2 di MEP juga, kajian yang paling update nih mungkin ya terkait pertumbuhan ekonomi dengan deforestasi di Indonesia menggunakan pendekatan generalized method of moments. Jadi ternyata pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh positif loh, signifikan lagi bagi terjadinya deforestasi di Indonesia. Makanya ya kita jangan tinggi-tinggi banget gitu loh. Kalau terus dikebut tinggi sekali ya ternyata ada pengaruh terhadap deforestasi gitu. Nah, titik optimumnya di mana gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan buat kita semua, apalagi teman-teman di ilmu lingkungan ini juga menjadi tantangan juga. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa kepadatan penduduk dan kebijakan ekspor kayu bulat tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi deforestasi. Investasi penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap deforestasi. Sedangkan serta kebijakan investasi penanaman modal asing memiliki pengaruh negatif signifikan. Nah, ini juga biasanya kenapa sih? Berarti kita harus meningkatkan dong yang berpengaruh signifikan. Makanya moratorium sampai hari ini masih dilaksanakan. Nah, kita masuk setelah kita bicara masalah teori kajiannya. Nah, sekarang ini yang
saya kira bisa menjadi alternatif menghubungkan tadi. Sebenarnya tidak perlulah itu dilawan-lawankan gitu. Tetapi kita bisa mencari titik optimum. Tidak mungkinlah kalau mau diamankan ya hutan ya dibiarkan seperti itu saja, tidak usah dikelola. Tapi masa masyarakatnya tidak butuh makan gitu, tidak butuh tempat tinggal, tidak butuh ruang untuk misalkan untuk ya wisata, untuk apa segala macam kan bisa itu. Nah ini usulan alternatif kebijakannya seperti apa, baik di ranah yang luas umum maupun nanti di ranah khusus yang di kehutanan. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan PDB hijau. Teman-teman tahu kan ada tentunya green economic gitu. Nah, sebenarnya ini asal mulanya dari sini. Sebenarnya yang kita peroleh outputnya itu ada bagian yang mana itu merusak lingkungan, dan kerusakan itu harus kita kembalikan agar apa? Manfaatnya berkelanjutan, agar lestari. Sehingga sebenarnya harus ada bagian PDB atau gross national income itu yang masuk kembali untuk perbaikan lingkungan. Sehingga Kuznets curve-nya tadi tidak semakin naik ke atas. Nah, kalau Indonesia kira-kira di mana itu Indonesia? Ada yang bisa jawab enggak? Posisinya di mana kira-kira? Apakah di sini atau di sini atau di sini? Ada yang pernah baca enggak Indonesia? Kira-kira di mana Indonesia? Indonesia di mana? Indonesia ini kan unik ya kadang-kadang ya. Contoh COVID, yang lain sudah gelombang ketiga, kita aja gelombang 1 aja belum selesai gitu kan. Karena grafiknya belum turun-turun, naik terus. Nah itu sama dengan ini. Indonesia ini kira-kira di mana? Kalau wah pertumbuhannya ini sudah naik, apakah kita sudah pre-industri atau ekonomi industri atau post ekonomi industri? Nah sekarang sudah dikembangkan masalah digital. Nah ini pengaruhnya di mana ini? Nah ini pasti adalah pengaruhnya terhadap lingkungan. Kita kembali lagi ke alternatif kebijakan. Yang kedua adalah pajak, pemberian pajak. Nah, pajak yang paling ini itu berkaitan dengan masalah lingkungan ini adalah Pigouvian tax atau yang menemukan adalah Arthur Pigou. Apa sih? Nah, beliau ini menganjurkan bahwa siapa yang memberikan eksternalitas atau dampak negatif itu ya yang harus bertanggung jawab untuk istilahnya bertanggung jawab untuk mengembalikan lah atau minimal mempertahankan fungsi yang ada lingkungan di dalam mendukung kehidupan baik untuk kita maupun untuk makhluk lain gitu, misalkan satwanya, misalkan floranya itu ini. Contohnya apa? Contohnya ini adalah pajak emisi. Teman-teman pasti baru kemarin rame masalah pajak karbon. Nah, ini sebenarnya asalnya dari sini. Karbon ini kan kita mengemisi tuh mobil tuh. Nah, ketika itu ada emisi keluar, terus itu memberikan polusi. Nah, itu tadi eksternalitasnya apa? Negatif kan? Nah, berarti ya tanggung jawab siapa yang mengeluarkan emisi. Nah, makanya ini menjadi isu yang pokok bahwa di tahun 2022 penetapan ada pajak karbon yang masuk ke PPNBM. Ini tujuannya ini sehingga ya orang yang mengeluarkan emisinya banyak, ya pajaknya tinggi. Ya enggak, ya enggak. Makanya nanti teman-teman pilih kalau mau beli mobil atau beli motor yang emisinya itu rendah. Tapi harus banyak kan juga sekarang Jakarta lagi ribut tuh masalah uji emisi. Nah, karena ini nanti akan dikenakan di pajaknya emisinya berapa. Misalkan 1 ton, 2 ton. Nah, hasil kajian dari Prof. Triwidodo dari UGM itu di Indonesia rata-rata untuk emisi mobil itu 1 tonnya itu untuk biaya pembersihan. Jadi gini loh bandingannya. Kalau kamu mengeluarkan 1 ton, biaya untuk membersihkannya itu sekitar 555.000 bayarnya.
Nah, kalau 2 ton ya tambahkan aja. Jadi kalau kamu nggak mengeluarkan 1 ton ya berarti kamu nggak usah bayar gitu loh. Karena rilis karbon. Nah, Pigouvian tax sebenarnya seperti itu. Terus ada juga subsidi. Nah, ini subsidi ini bagi siapa? Nah, bagi konsumen atau bagi produsen yang memberikan eksternalitas positif. Subsidi dari pemerintah bisa, dari misalkan dari lembaga-lembaga donor juga bisa. Misalkan harga tadi saya menyampaikan bisa katakanlah apa ya yang paling gampang tadi robot. Wah, harganya robot, wah dia tidak lagi mengemisi. Nah, kita kasih subsidi dalam bentuk tunai atau dalam bentuk kebijakan apa nih biasanya. Biasanya kalau subsidi ini biasanya langsung dia bentuknya insentif untuk siapalah, bisa untuk pekerjanya, bisa untuk pabriknya, bisa untuk apa yang bisa memberikan eksternalitas negatif. Nah, yang selanjutnya adalah PES, Payment Ecosystem Service. Nah, ini untuk menghindari penumpang gelap yang tadi saya sampaikan. Jadi kita sama-sama kok menikmati udara Jakarta yang sehat misalkan. Tetapi kontribusinya ya ada yang sedikit, ada yang banyak. Bahkan sebenarnya bisa jadi kontribusi itu berasal dari luar Jakarta yang sama sekali tidak ada di situ. Nah, makanya ada ini PES, Payment Ecosystem Service. Jadi service terhadap ekosistem. Karena saya sudah menjaga ekosistem ini dengan baik, ya kamulah berikanlah kontribusinya dong untuk kami. Atau di karbon misalkan, saya sudah bisa kok menyerap karbon sekian atau cadangan karbon saya sekian. Saya nggak nebang nih, saya nggak nebang hutan saya. Makanya kamu bayarlah, karena dengan ini suhu bumi nggak naik, saya nggak ngerilis karbon, ya kamu bayar. Makanya ini sempat jadi perdebatan teman-teman. Pasti tahu beritanya kalau Indonesia membatalkan perjanjian dengan Norwegia. Nah, ini sebenarnya payment ecosystem service ini karena Indonesia sudah melakukan banyak moratorium kebijakan berkaitan dengan REDD, tetapi pembayarannya sampai hari ini belum ada, sehingga itu menjadi gonjang-ganjing dan sampai di tahun 2021 diputuskan untuk tidak melanjutkan proyek itu. Nah, terus selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini saya contohkan itu yang tadi disampaikan Ibu Lia adalah lahan gambut. Nah, ini saya contohkan, ini gambut yang dikelola untuk HTI. Sebenarnya bisa enggak sih? Bisa. Namun ada harus teknologinya dan membutuhkan modal yang besar. Salah satu yang dipakai di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah di Indonesia adalah namanya water management atau pengelolaan air. Jadi dibuatlah skat kanal, tujuannya untuk apa? Agar lahan gambut itu tidak kering dan juga lahan gambut itu tidak kebanjiran. Jadi airnya yang ditata. Dibuat kanal, dibuat dam pengendali. Jadi sebenarnya bisa dikelola lahan gambut itu. Tetapi ada keterbatasannya. Nah, itu menggunakan teknologi inilah yang bisa menjembatani ini. Sehingga manfaatnya ya dapat, kita bisa juga terhindar dari kebakaran hutan yang mengeluarkan asap itu tadi, polusi itu tadi. Nanti kita bisa bicara lebih dalam lagi lah. Atau ada yang dari Kalimantan mungkin sudah pernah lihat yang ini. Mohon maaf ini ada suara musiknya karena sebelah ada orang hajatan. Jadi enggak apa-apa lah sambil joget-joget, enggak apa-apa ya, enggak nyalain videonya kan. Namun kalau nanti ditanya Bu Lia tahu itu aja ya. Terakhir itu sebenarnya ini kenapa saya jadikan terakhir, karena ya regulasi itu ya pastilah ada dan nggak mungkin kita nggak ada regulasinya. Tadi disampaikan ada REL, ada Quick IHMB, ada perencanaan hutan. Nah, sebenarnya regulasi ini ranahnya kami pemerintah untuk menggulirkan bagaimana sih menstabilkan antara biar optimum itu tadi antara ekonomi dengan lingkungannya. Nah, ini ada Undang-Undang Cipta Kerja yang ramai sekali. Ada yang ikut demo enggak kemarin? Mungkin ada ya yang ikut mendemo UU CK gitu. Nah, sebenarnya isinya apa sih?
yang berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan. Nah, coba nanti kita bicara dan apa sih dampaknya terhadap perubahan ini. Jadi ada PP 5, PP 22, PP 23, Permen LHK nomor 7, nomor 8 ini integrated sekali. Jadi setelah undang-undangnya keluar, itu ada juga keluar PP-nya dan terakhir Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, karena kita ini sudah menjadi LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi lingkungan juga menjadi fokus kita juga gitu loh. Bukan hanya nanti, wah ini kan masih kehutanan berarti hanya fokus kehutanan. Enggak, nanti kita coba lihat di dalam kebijakan. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kebijakan itu tadi, khususon di pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi hutan itu sebenarnya di Indonesia secara undang-undang maupun secara teori itu harus kita tata sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kondisinya, geofisik lahan, berdasarkan sosial ekonominya, berdasarkan kapasitas lingkungannya. Kemarin kalau saya lihat di statusnya Bu Lia itu belajar tentang ekoregion ya. Nah, itu ada carrying capacity. Nah, pasti lebih paham teman-teman daripada saya itu carrying capacity. Sehingga ada pembatasan hutan ini berdasarkan fungsinya. Ada HL atau hutan lindung, hutan produksi, dan ada satu lagi sebenarnya hutan konservasi. Tapi konservasi tidak saya bahas di sini karena bidang saya memang tidak di konservasi. Nanti mungkin lebih tepatnya di sesi lain mengundang dari teman-teman yang lebih paham tentang konservasi. Nah, ini konfigurasi barunya ini adalah seperti ini. Tadi harus ada sosialnya, lingkungannya, ada ekonominya. Nah, ini kalau ada dua sebenarnya di dalam kita memanfaatkan hutan, itu sekarang perizinannya ini hanya dua. Yang pertama adalah PBPH atau persetujuan berusaha pemanfaatan hutan, satunya berbentuk perhutanan sosial. Nah, ini dipandang menjadi hutan ini sebagai satu kesatuan ekosistem yang tadi saya bilang kelestarian ekosistem. Nah, ini sekarang atau di dalam tekniknya itu menjadi landscape management. Jadi ada enggak kuliah nanti tentang manajemen landscape kalau di ilmu lingkungan? Semoga ada, karena itu penting. Nah, sekarang ini landscape management. Jadi ekologinya dapat, sosialnya dapat, ekonomikalnya itu visible. Atau ya kita tidak bisa bicara maksimum kalau di dalam ekonomi, hanya optimum yang bisa kita sampaikan. Karena apa tadi? Kalau maksimum itu titik itu biasanya tidak memiliki kendala, tapi di dalam ekonomi ini kan kendalanya banyak. Misalkan kita mengkonsumsi aja kendalanya banyak kan, mau beli HP saja optimumnya mereknya apa sih? Wah, kepenginnya kita ya maksimum. Wah, kita inginnya beli Apple. Apple apa sekarang yang paling tinggi? Tapi ya kendalanya macam-macam. Ada biaya, ada kendala kita nggak bisa menggunakan Macintosh. Nah, akhirnya ya sudahlah, turun saja ke Vivo misalkan. Atau yang lain lah, merek-merek lain. Atau Nokia, mungkin mana ada sekarang Nokia kan. Nah, ini konfigurasinya seperti ini. Nah, ini gambaran setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Hutan produksi ini sekarang seperti ini, teman-teman. Kalau hutan lindung, bedanya apa? Hutan lindung ini tidak boleh memanfaatkan kayunya. Tapi HHBK-nya, terus jasa lingkungannya itu boleh. Ya, jasa lingkungan itu misalkan kita air, ada jasa lingkungan untuk ekowisata, itu jasling, itu boleh. Nah, ini dari dulunya itu hanya seperti ini sekarang, dan berorientasi kayu, sekarang ini berorientasi landscape, yang tadi saya bilang, ekosistem sustainability. Jadi ada namanya multi usaha. Jadi nanti saya harap adalah landscape management juga ada nih di ilmu lingkungan untuk bisa memberikan gambaran seperti ini. Jadi kita pembangunan ini ya jangan sampai merusak landscape, harus berdasarkan apa? Planningnya itu planning unit berdasarkan unitnya ini unit kelestarian, bisa das, bisa subdas. Itu ada nanti teksnya seperti itu.
Nah, yang lebih teknis lagi, upaya kita untuk tadi mencari titik optimumnya ini adalah dalam proses perizinan. Nah, perizinan sekarang ini ada banyak prasyaratnya sebenarnya. Pertama ini, kemarin sudah belajar ya, ada Dijen limbah, ada apa segala macam, ini ada ekoregion. Nah, namanya KLHS. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, ini ada nanti. Setelah itu ada tata ruangnya, ada kegiatan rencananya. Nah, prasyarat dasarnya ini. Di mana lingkungan untuk menstabilkan lingkungan? Ini loh, ada AMDAL, ada UKL, ada UPM. Baru keluarlah izin. Ada OSS, ini ada. Nah, selain itu ada satu lagi yang bisa ini adalah pengawasan. Makanya itu dalam bentuk regulasinya. Jadi harapannya ini itu bisa memberikan dampak atau memberikan output yang optimal. Saya berkali-kali menyatakan optimal karena hati-hati kalau saya maksimal, belum tentu maksimal karena ini tadi kita bicara masalah ini tadi. Ada kelangkaan, ada sumber daya yang makin menipis, ada permasalahan eksternalitas, ada permasalahan free rider tadi dan market failure sehingga optimal lah itu output yang diperoleh. Nah, saya kira ini yang terakhir. Wah, sudah, terima kasih. Jadi itu mohon maaf agak lama penyampaiannya. Semoga bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman semua. Intinya sebenarnya kalau kita dalam konteks lingkungan dan juga ekonomi, tidak perlulah untuk membenturkan gitu. Tetapi bagaimana kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini mencari solusi yang baik itu yang seperti apa gitu. Mencari yang pas, yang optimum ini seperti apa titiknya sehingga manfaat yang diberikan ini bisa berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Lia selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih paparan yang telah disampaikan Pak Agus, sungguh sangat informatif dan menambah ilmu bagi kita semua. Oke, dapat diambil tadi ya, ternyata memang ketika kita belajar tentang ekonomi dan lingkungan tidak bisa kita benturkan gitu ya. Jadi memang sudah banyak regulasi, juga sudah banyak kebijakan dan berbagai cara yang telah bisa dilakukan hingga keduanya ini bisa berjalan secara optimal gitu ya. Seperti tadi, jadi bukan maksimalnya, tapi kita cari titik optimalnya seperti apa. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi mahasiswa yang bertanya, bisa sebutkan nama dan NIM. Silahkan untuk bertanya. Ya, boleh. Ada Bagus Hermawan. Silahkan. Oke, kita buka 3 dulu ya nanti. Selanjutnya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya Bagus Hermawan, NIM M08200017 dari kelas A Ilmu Lingkungan 2020. Izin bertanya. Bagaimana sih Pak kendala dan tantangan untuk mengelola hutan jika dihubungkan dengan lingkungan sekaligus dengan pertumbuhan ekonomi Pak? Misalnya seperti sulitnya mencari titik optimum atau bagaimana? Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk Bagus Hermawan pertanyaannya. Ini kita tampung dulu. Selanjutnya Damayanti ya, silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Damayanti Muftakusoliha dari kelas A. Saya ingin bertanya, saya ingin ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk data-data pengelolaan mengenai ekonomi dan lingkungan seperti kayak dampaknya, terus pengelolaannya sudah dilakukan di Indonesia itu yang bisa diakses oleh mahasiswa itu ada di mana? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya mahasiswa ingin menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan lingkungan di Indonesia itu bisa disampaikan di mana atau sudah ada semacam forum gitu atau belum atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya untuk Damayanti tadi nomornya berapa ya?
M0820022, Bu. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Barik, pertanyaan terakhir sesi pertama, nanti bisa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakir Syadi dari Ilmu Lingkungan 19 dengan NIM M08190054. Izin bertanya Pak, mengenai PDB tadi. PDB tadi kan kalau nggak salah Bapak bilangnya untuk mengganti kerusakan ya Pak. Tapi saya pernah belajar juga katanya fungsi dari tempat yang sudah misalnya yang sudah dirusak atau dialih fungsikan tersebut itu kan tidak balik ya Pak fungsinya. Jadi fungsinya sudah berubah. Nah itu apakah masuk dalam kehitungan ekonomi atau tidak atau bagaimana ya Pak? Itu saja sih Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Barik. Bagaimana Pak Agus untuk segera dijawab? Boleh saya jawab dulu yang 3 pertanyaan dulu ya, biar enggak Yang pertama dari Mas Bagus ya, bagaimana kendala pengelolaan hutan atau ya lingkungan lah secara umum ya, agar kita mencapai titik yang optimal. Sebenarnya kendalanya itu sangat banyak. Kalau saya contohkan di Kalimantan Barat itu, saya pernah melakukan riset yang tadi di UMM itu, di jurnal itu, salah satu dari riset saya itu adalah bagaimana kita mengetahui operasional perizinan yang ada di Kalimantan Barat, melaksanakan izinnya sesuai dengan melaksanakan kegiatan operasionalnya itu di Kalimantan Barat sesuai dengan izin yang sudah diberikan. Ternyata dari 48 HTI yang sudah diberikan izin dengan luas hampir 1,5 juta hektar, itu hanya 8 perizinan yang mampu melaksanakan kegiatannya. Jadi hanya 8, bayangkanlah, berarti ada 40 izin yang tidak menjalankan kegiatannya. Inilah satu ruwet istilahnya itu, kompleksitas pengelolaan, hanya hutan loh ya, ini bicaranya hutan. Itu saja dari 48 hanya 8 yang melakukan operasional. Dan 8 itu sebagian besar di lahan gambut. Nah, makanya tadi ada teknologi water management yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, apa sih kendalanya yang sering terjadi di lapangan? Yang paling banyak itu adalah kendala-kendala sosial. Jadi dari masyarakat, terutama dalam masalah tata batas hutannya. Satu itu. Yang kedua, kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa hampir sebagian besar hutan di luar Jawa ini belum ditata batas. Yang diakui loh ya. Karena kalau kita bisa syarat kelestarian itu ada 3. Kelestarian hutan itu ada 3. Yang pertama adalah tata batas yang diakui oleh semua pihak. Yang kedua itu adalah pemanenan yang tidak melebihi riap atau tidak berlebihan. Yang ketiga itu sudah ada sistem silvikultur atau budidayanya. Hutan itu sudah ada. Nah, ini syarat pertama aja banyak yang belum tercukupi, sehingga itu menjadi kendala yang luar biasa. Itu kajian dan juga pantauan kami yang dilakukan di hutan tanaman industri itu. Saya contohkan seperti itu, masalah sosial ekonomi. Belum kita bicara masalah tata ruang. Tata ruang, kepentingannya juga banyak. Ini juga menjadi kendala. Nah, terus yang kita alami juga di kehutanan ini juga high cost. Biayanya itu tinggi. Nanti teman-teman akan diajarin oleh Ibu Lia pada saat penghitungan ekonomi sumber daya alam, itu bagaimana kendala-kendala ketika kita menghitung sumber daya yang sifatnya biologis, seperti hutan
yang memiliki jangka waktu yang lama. Itu ada kendalanya. Selain itu, saya sekaligus menjawab yang nomor ketiga ini, Mas Barik Irsadi. Betul, ada kendala SDAL itu masalah trade-off atau saling menghilangkan. Ketika kita buka menjadi tambang aluminium, bauksit, kita mendapatkan bauksit. Tetapi manfaat lain dari hutan itu hilang enggak? Hilang. Nah, makanya ada trade-off. Ini menjadi bahasan yang saya kira apa sih trade-off-nya itu sejauh mana? Dan apakah bisa dikembalikan lagi? Kalau full dikembalikan, itu ya bisa, tetapi bisa jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Adik-adik tentunya masih ingat ya, Wanagama atau hutan pendidikannya UGM itu butuh waktu puluhan tahun untuk membantu seperti itu. Jadi ada nanti analisis yang ada sifatnya trade-off. Nah, caranya trade-off untuk kebijakannya seperti apa sih kalau trade-off? Nah, sekarang ada namanya itu tadi, payment ecosystem service, atau dia mengganti di kawasan lain agar memiliki fungsi yang sama. Atau juga minimal dia melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi yang sudah hilang ini kembali seperti semula, walaupun itu sangat lama mungkin. Nah, itu cara kendalinya seperti itu. Nah, optimalnya yaitu tadi, harus memperhatikan banyak faktor, tidak hanya satu hal saja. Salah satunya sosial ekonomi, high cost, trade-off, ada masalah nanti kendala waktu, lama. Di kehutanan itu lama investasinya. Ya. Terus yang pertanyaan kedua, kalau berkaitan dengan ekologi dan lingkungan di mana? Di webnya KLHK ada untuk masalah polusi itu tadi, atau ini ada, atau bisa teman-teman indeks apa namanya ya, kesehatan atau apa itu ada di KLHK. Saya pernah ini itu ada indeksnya masing-masing kota, tapi masing-masing kota kabupaten. Kalau untuk data peta itu di kehutanan juga ada namanya WebGIS, itu bisa download kondisi-kondisi hutan, tutupan lahan, atau peta-peta tematik yang bisa membantu teman-teman misalkan untuk riset, itu ada dan itu gratis. Tinggal nanti caranya aja downloadnya, tinggal cari di Google, di YouTube itu banyak tata caranya ngambilnya, datanya. Bisa juga teman-teman ngambil di webnya BPS, atau biasanya justru lebih lengkap itu di web seperti misalkan FAO, ada World Bank, itu biasanya jauh lebih lengkap. Nah, riset saya juga dulu pas S2 juga itu nggak ngambil data di Indonesia, saya ngambilnya data dari luar negeri, ada dari ILO, ada ILO-Stat namanya, ada FAO-Stat. Nah, itu banyak sekali di situ. Karbon yang terilis berapa tahun ini tuh ada di situ. Nah, itu kalau mau ini. Nah, kalau gagasan mahasiswa itu bisa seperti apa? Nah, kebetulan saya dulu itu pernah menjadi ketua lembaga eksekutif mahasiswa. Ini gagasannya itu macam-macam saya sampaikan. Bisa aja paling lama itu ya demo lah. Bisa kedua yang melalui seminar lah, bisa melalui ngundang pakar, atau bisa juga melalui organisasi kemahasiswaan. Kalau di kehutanan itu ada, kalau internasional itu IFSA ya, International Forestry Student Association. Itu yang internasional. Itu dia bisa ngikutin kok konferensi-konferensi yang sifatnya berkaitan dengan lingkungan. Misalkan kayak COP26 biasanya ada delegasi ke sana khusus untuk membahas yang misalkan untuk anak muda. Nah, itu IFSA itu terlibat itu. Kajian-kajian IFSA juga ada. Kalau di kehutanan yang di Indonesia itu ada namanya Silva Indonesia, itu mahasiswa kehutanan yang persatuan lah, kayak persatuan itu atau kelompok organisasi yang untuk mahasiswa kehutanan di Indonesia. Jadi banyak macam, banyak cara, atau teman-teman juga bisa
melalui riset. Yang senang riset, ya riset. Terbitkan di mana? Terbitkan di jurnal. Silahkan. Jangan menunggu nanti semester 2, semester 3, atau semester 5, atau semester 8 baru nunggu. Sekarang saja lakukanlah riset. Usulkan aja, bimbing sama Ibu Lia gitu. Kalau mau nanya ke saya, silahkan nanti saya bantu. Datanya ini gimana ya Mas? Kalau saya bisa bantu, saya kasih datanya. Silahkan. Riset itu paling efektif lah. Yang kedua, tulisan di koran. Ini ditantang aja. Dulu saya pas S2 itu ditantangin seperti itu sama dosennya. Kalau bisa tembus, tulisan di koran atau di jurnal, itu nilainya pasti A. Udah nggak usah memperhatikan ujiannya. Lah dia bisa kok mengkonsep seperti itu, pasti ujiannya bisa. Bisa jadi ini sebagai penyemangat teman-teman. Risetlah sekarang, terbitkan di dalam jurnal. Itu juga bisa menjadi salah satu gagasan. Gimana sih cara mengurangi emisi misalnya? Pajak tadi. Pajaknya pas enggak sih sebenarnya pajak emisi? Nah, silahkan teman-teman gali itu. Itu Bu Lia, terima kasih. Baik, sangat banyak ya informatif yang bisa diberikan oleh Pak Agus. Bagaimana cara kebijakannya, juga data-data, betul ya. Tadi memang sebenarnya data-data dari internasional itu lebih lengkap. Dulu saya juga waktu S2 juga mengambil dari beberapa data-data yang sudah disebutkan oleh Pak Agus. Lalu karena kita masih di lingkungan ya, dan juga jadi gini Pak Agus, jadi mengapa kok dulu S1 ilmu lingkungan kok adanya di FMIPA? Jadi sebenarnya itu salah satu, kalau dari cerita dari Kaprodi kami, jadi sebuah mandat dari Bu Menteri begitu untuk membuat Fakultas Ilmu Lingkungan dan Kehutanan gitu. Nah, jadilah di UNS ini ada fakultas udah prodi ilmu lingkungan yang dititipkan, istilahnya masih dititipkan di FMIPA, dan juga ada studi prodi kehutanan itu dititipkan di pertanian. Jadi nanti next-nya kita akan membuat mungkin digabungkan menjadi kehutanan dan lingkungan begitu. Kenapa kita kok adanya di FMIPA begitu. Jadi kedepannya seperti itu. Nah, mungkin juga S1 ilmu lingkungan ini juga spesial ya, karena memang di UGM aja belum ada, di Undip juga belum ada. Bahkan yang ada itu di UI masih belum ada ya untuk S1 ilmu lingkungan. Bahkan kemarin saya pernah berbincang dengan profesor saya yang ada di ilmu lingkungan, begitu S2 dan S3, Pak, ini kenapa ya kok UGM ini belum ada begitu. Jadi memang S1 ilmu lingkungan di UNS ini sebagai pelopor adanya prodi lingkungan begitu. Jadi karena di sini kita tidak hanya belajar tentang kehutanan juga ya, karena kalau lingkungan kan universal gitu. Jadi banyak sekali ada SIL-nya, studi ilmiah sistem informasi lingkungan, ada manajemennya, lalu ada juga terkait dengan ekologikal dan juga tentang terkait dengan limbah, pencemaran dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita ngomong lingkungan itu kan secara keseluruhan begitu Pak Agus. Kalau semacam pengetahuan ya, tuh. Oke, selanjutnya kita buka pertanyaan. Selanjutnya tadi ada 3 ditambah 1 nanti yang mungkin Danila tadi ya. Oke, ya. Untuk silahkan untuk tadi Arif Putra IG dulu, silahkan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Arif Putra Haji. Izin tanya Pak, menurut Bapak apakah perkataan dari Ibu Siti Nurbaya perihal pembangunan dan deforestasi, yang mana pembangunannya itu dispesifikkan terhadap penjangkauan masyarakat yang off the grid apa ya? The grid, yang masyarakat yang tidak terjangkau jalan, terjangkau listrik itu. Menurut Bapak, jika dilihat dari efektivitas antara pembangunan dan lingkungan, itu apakah pernyataan beliau benar atau tidak ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Arif tadi NIM-nya boleh Ibu catat? Oh iya, NIM saya M0819008. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Reza Erwanda. Baik Bu, terima kasih. Mungkin izin bertanya juga. Sebelumnya NIM saya 080, izin bertanya Pak. Menarik tadi sempat menyinggung terkait konsep green economic. Lalu kita kenal juga ada konsep ekonomi sirkuler. Nah,
dari dua konsep ini perbedaannya itu di mana gitu Pak? Titik perhatiannya itu perbedaannya di mana? Lalu posisi dari masing-masing konsep ini gimana dalam pengimplementasiannya di Indonesia gitu. Lalu pertanyaan kedua gitu terkait kurs net curve. Nah, tadi menarik gitu ya. Mungkin bisa dipahami juga ketika suatu negara itu cenderung berkembang gitu atau tadi di yang tengah-tengah itu akan banyak kerusakan lingkungan. Namun ketika sudah lepas landas menjadi negara maju dan disokong dengan perkembangan teknologi, kerusakan lingkungan itu akan semakin menurun dan dapat teratasi. Nah, namun nyatanya mungkin tadi di Indonesia gitu sempat dipertanyakan. Indonesia sendiri kan sempat dikategorikan juga sebagai negara maju juga gitu. Namun nyatanya kerusakan lingkungan masih terjadi. Nah, terkait kurs net curve tadi apakah bisa dijadikan landasan apa ya kayak teori yang diterapkan di berbagai negara gitu Pak. Berhubung tadi kan dipertanyakan juga Indonesia masuk ke yang mana gitu. Nah, mungkin apakah hanya bisa diterapkan di negara dengan karakteristik tertentu gitu Pak. Mungkin itu saja dua pertanyaan dari saya, cukup sekian, terima kasih. Ya, oke, baik, pertanyaan dari Reza. Untuk pertanyaan ketiga, silakan untuk Akbar Maulana untuk bertanya. Permisi, saya izin bertanya. Sebenarnya ada beberapa. Yang pertama saya sampaikan ya, permisi. Kan tadi disebutkan kalau di Kalimantan Barat yaitu terjadi bencana banjir yang belum surut. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca itu ada asumsi gitu. Itu disebabkan dari pertambangan ataupun alih fungsi lahan, baik itu jadi perumahan maupun menjadi hutan industri. Nah, menurut Bapak, apakah hal itu berkorelasi begitu terhadap bencana yang ada di Kalimantan Barat? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari saya, apakah hasil perhutanan Indonesia itu udah dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan masyarakat begitu, atau dengan tanda kutip tuh sebagai campuran gitu, sebagai untuk komoditas ekspor gitu. Itu pertanyaan kedua. Kemudian itu saja dulu deh. Nanti takutnya tidak tersampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk Akbar Maulana pertanyaannya. Mungkin itu dulu ya. Nanti untuk Danila, pertanyaan terakhir nanti kita akan bersama-sama. Bisa mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi nanti. Ya, silakan Pak Agus untuk memberikan jawaban dari pertanyaan. Saya agak kurang jelas tadi yang pertanyaan, yang pernyataan Bu Siti Nurbaya itu nggak jelas ya. Apa itu? Tadi bisa diulang nggak? Oh iya, mungkin apa Arif. Pernyataannya? Nanti saya salah nanggepin malah saya kena sanksi lagi. Mungkin Arif bisa bertanya kembali dengan pelan-pelan mungkin ya. Pak. Kemarin tuh Bu Siti Nurbaya itu ya Pak, Menteri ya Pak, Menteri KLHK. Ya. Dia tuh buat tweet soal emisi karbon dan deforestasi Pak. Dia tuh ngangkat isu kalau pembangunan di Kalimantan itu tidak boleh berhenti atas nama deforestasi dan emisi karbon. Yang mana pembangunannya itu Pak spesifik ke pembangunan kayak masyarakat yang off the grid gitu loh Pak, yang nggak dapat listrik, nggak dapat jalan gitu Pak. Tapi dari tweet itu tuh banyak kontroversi Pak, banyak NGO yang mempertanyakan tentang pernyataan beliau, apakah ini banyak yang nyalahin gitu Pak. Mosok sih pembangunan itu deforestasi itu nggak apa-apa atas nama pembangunan, tapi kan menurut pandangan Bu Siti Nurbaya tuh pembangunannya tuh pembangunan untuk masyarakat sendiri Pak, kayak pembangunan yang tadi saya bilang lah untuk masyarakat yang off the grid yang begitu Pak. Menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, jika dilihat dari aspek bentar Pak. Jika dilihat dari efektivitas antar pembangunan dengan lingkungan itu bagaimana Pak?
gitu Pak. Oke. Jadi gini, saya jawab ini dulu. Ini menarik sebenarnya, pernyataan ini menarik dan bisa jadi memiliki dua mata pisau yang berbahaya, bisa juga sebenarnya kalau kita kaji lagi ya enggak juga sebenarnya gitu. Kalau kita paham. Nah, makanya saya tadi antarkan teman-teman itu untuk pertama kali masuk itu ke dalam konsep atau filosofi pembangunannya dulu, atau filosofi memandang SDAL itu seperti apa sih? Gitu loh. Ada klasik, ada neoklasik, ada Keynesian, ada Malthus, banyak sekali konsep. Atau yang paling sering didengar, nanti teman-teman pasti akan didengar, nanti ada filosofi pembangunan itu, lingkungan itu, ada antroposentris, ada ekosentris, ada nanti, itu masih mending, ekosentris, antroposentris masih mending. Bisa jadi yang lebih galak lagi itu ekofasisme. Wah, lo udah fasis ini bahaya itu. Wah, fasis kan tahu ya, Jerman itu dulu zamannya Hitler itu kan fasisme. Makanya terjadi perang dunia berapa? 2. Nah, itu sampai ke fasis karena luar biasa itu. Wah, pokoknya harus ini gitu. Kalau nggak ini nggak bisa ini. Pokoknya salah, selain itu salah. Itu. Nah, ketika kita bicara lingkungan, bicara pembangunan, memang kalau emisi dan bicaranya adalah atas nama pembangunan untuk masyarakat, ya semua pembangunan itu ya tujuannya ya untuk masyarakat. Lah terus untuk siapa? Apakah hanya untuk yang dapat listrik atau enggak? Ya semuanya harus dapat, mau yang sudah dapat listrik, mau yang enggak. Permasalahannya adalah yang terjadi di Kalimantan Barat, yang terjadi di ini secara nyata itu adalah ketika kita memang mau membuka akses terhadap masyarakat itu memang kebanyakan buka hutan, Mas. Misalkan bikin jalan paralel itu ya mau enggak mau itu karena lewatnya hutan lah ya dirilis gitu. Hutanlah ditebang, hutanlah dibuka. Memang kenyataannya seperti itu. Saya harus bicara kenyataannya seperti itu. Terus wah, ini pasti masalah nanti hanya karena ini. Nah, makanya itu tadi saya bilang, ketika kita pun membuka, ketika kita melakukan proses pembangunan, kan ada kajiannya terlebih dahulu. Di manalah titik optimumnya yang tadi saya bilang. Kapan sih itu boleh dibuka, kapan tidak. Orang bikin jalan itu ya nggak ngawur loh. Ada kajiannya loh. Kapan dia dibelokkan untuk tidak ngikutin misalkan, oh ini kawasan ekosistem spesial atau kawasan ekosistem esensial. Itu dihindari. Nggak ngawur. Nah itu sebagai upaya kita. Apakah pasti ngerilis? Ya pasti. Saya bilang itu pasti ngerilis karbon. Pasti degradasi. Ya iyalah, hutan dijadikan jalan kok. Hutan dijadikan industri kok. Ya ada, cuma kita ini kan juga sudah punya kajiannya itu tadi, mulai dari KLHS, ya, nanti ada tata hutan, ada perencanaan hutan. Bentuknya apa? Bentuknya nanti blocking, bentuknya peta. Oh ini loh untuk ini, oh ini loh untuk ini RT RW-nya. Jadi apakah pernyataannya itu salah? Kalau kita melihat seperti itu, bagi kaum ekosentris tadi, ya masih bermasalah. Wah, nggak benar ini pernyataan ini, atas nama ini kok bermasalah. Tapi bagi kaum antroposentris, ya enggak apa-apa. Lah wong memang pembangunan itu untuk siapa? Nek masyarakatnya nggak bisa dapat listrik, nggak bisa dapat akses, satu-satunya cara itu dengan membuka jalan, terus gimana gitu? Masa ya nggak ini? Menurut saya enggak fair juga dong mereka kita biarkan seperti itu saja sampai ini. Saya pernah masuk ke dalam, wah luar biasa lah, jalan aja susah. Nah terus gimana itu nanti? Nah makanya itu tadi, ada beberapa kebijakan dan ada beberapa teori yang membatasi itu. Makanya peran dari ilmu teknologi itu sangat penting, saya sampaikan tadi itu. Ada kajiannya. Nah tadi disampaikan oleh Bu Lia masalah, ini studi-studinya. Nah bagus, tidak hanya studi kehutanan, macam-macam kehutanan itu biar dapat input yang banyak, mulai dari limbah, dampaknya apa gitu kan. Ya seperti itu. Nah, terus yang kedua, sirkular dan
green economic dan circular. Sebenarnya kalau saya pahami green economic itu pembangunan hijau. Nah, itu tadi sebenarnya ingin bagaimana sih memberikan dampak negatif yang sedikit tetapi dengan tetap memberikan pertumbuhan. Tadi ada NNI, perhitungannya Net National Income dari JNI yang dikurangi biaya-biaya kerusakan dan juga biaya pencegahan kerusakan atau juga dikurangi dari depresiasi atau pengurangan fungsi. Nah, ini harus kita hitung juga. Nah, kalau circular economy, ini kan ekonomi yang namanya aja circular itu pasti berputar. Biasanya kalau circular economy itu lebih condong ke pemanfaatan minim limbah. Jadi misalkan, oh ini bisa dimanfaatkan, ini bisa didaur ulang. Tapi apakah tujuannya untuk green economy juga? Bisa untuk green economy sebagai salah satu cara. Jadi kalau boleh saya bilang, green economic itu adalah filosofinya. Tapi teknisnya apa? Teknisnya itu bisa melalui circular economy. Atau kalau di kehutanan, sistem silvikulturnya itu apa? Tapi teknik silvikulturnya bisa macam-macam. Nah, itu loh. Kalau saya memahaminya seperti itu. Jadi itu sebagai bagian bisa jadi green economy. Tapi green economic itu menurut saya bukan menjadi suatu hanya bentuk simbolis hanya penghitungan PDB itu enggak, tapi dia sebagai filosofi dari pembangunan itu tadi. Yang tadi Malthusian modern itu tadi lebih memperhatikan kapasitas environment capability-nya itu seperti apa sebenarnya. Karena ada sisa yang kita dan juga ada kapasitas yang terbatas dari lingkungan itu untuk menjamin kehidupan kita. Terus Kuznets curve. Apakah Kuznets curve bisa saja diterapkan dimanapun? Ini penelitiannya itu hampir di semua negara. Ini apakah teori ini bisa dijadikan dasar? Bisa dijadikan dasar. Ini istilahnya umumnya menemukannya itu di semua negara itu seperti itu. Adakah contoh misalkan yang Indonesia ini masih sebatas mana? Silahkan teman-teman ambil datanya, coba teliti. PDB bandingkan dengan polusinya. Ada data polusi semua kabupaten. Pasti akan menarik itu. Kayak apa bentuknya Indonesia kurvanya itu. Nah, kenapa sih negara cenderung sudah maju gimana? Karena apa? Sebenarnya rahasianya itu adalah biaya pembersihan lingkungan yang sangat tinggi. Contoh yang paling dekat dengan kita, Cina. Cina itu upayanya luar biasa sekarang untuk biaya pembersihan lingkungannya. Makanya kita awal-awal tahun 2005, 2000 pada saat dia membangun industrinya isinya polusi, nah itu. Kan ada badai ini, polusinya tinggi. Tapi sekarang Cina enggak. Tapi apa? Dia mengeluarkan effort dan juga teknologi yang luar biasa untuk membiayai bagaimana penekanan polusi. Terus di Jepang, pernah dengar banjir di Jepang yang banjir airnya bening? Tapi tahu enggak teman-teman, berapa sih iurannya orang sana untuk membersihkan selokannya saja? Itu luar biasa besar. Lah kita, kalau nggak dibersihkan sama pemerintah, kita aja nggak bersihkan. Ya pastilah kalau banjir, ya pasti airnya ya udah di Kalimantan tuh airnya udah hitam, ditambah lagi lumpur, udahlah campur lah kalau masuk ke rumah itu. Nah itu contohnya. Jadi ada biaya pembersihan itu juga luar biasa. Makanya untuk menghindari biaya pembersihan yang sangat besar ini, kita berupaya dari awal, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, kita memperhatikan tata cara dan tekniknya. Tadi kalau di kehutanan ada real reduce impact logging, sekarang ada real carbon reduce impact logging karbon, itu ada tata caranya di situ. Terus terakhir nih dari apakah hasil perhutanan yang pertama, pertanyaan terakhir tadi apa ya? Saya agak ini dari Mas Akbar tadi. Bisa diulangi enggak, Bu? Ya, silakan untuk Akbar untuk mengulang lagi pertanyaannya. Yang pertama tadi saya enggak begitu jelas. Permisi, Pak.
pertanyaan saya yang pertama, lebih intinya gini sih Pak, kan tadi Bapak menyebutkan ada banjir di Kalimantan Barat nih Pak. Oh iya. Itu apakah berkorelasi terhadap pertambangan atau peralihan lahan begitu kan? Kita sudah mengenal adanya AMDAL, KLHS begitu Pak. Terima kasih Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah hasil perhutanan Indonesia itu sudah dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan Indonesia begitu Pak, atau hanya dengan tanda kutip itu sebagai komoditas ekspor? Terima kasih Pak. Oke. Sip. Kalau banjir ini sebenarnya multidimensi kalau saya bilang, tidak hanya bisa dilihat dari satu perspektif gitu. Terus ini karena dibuka lahan, alih fungsi lahan, belum tentu juga loh. Banjir bandang pernah ya di Leuser kalau nggak salah. Itu juga pernah terjadi banjir padahal hutannya masih bagus. Karena ternyata ada longsor di atas yang membendung air sehingga air itu tumpah ke bawah dalam volume yang besar. Bisa juga seperti itu. Atau tanah longsor bisa juga karena tanamannya terlalu banyak sehingga malah membebani tanah itu tidak kuat, longsor bisa jadi. Makanya kalau banjir. Tapi kalau dipertanyakan apakah ada korelasinya? Ada, saya bilang. Pembukaan lahan, alih fungsi lahan, tadi penambangan, itu ada korelasinya? Ada. Karena apa? Tadi saya bilang. Jadi saya boleh membuka slide lagi ya. Jadi gini teman-teman. Saya ingin ini di sini. Saya contohkan. Nah, ini contoh yang menurut saya akan sangat relevan. Jadi sebenarnya kalau saya tidak salah ya, karena ini hanya pemikiran saya saja. Sebenarnya di alam ini atau kondisi kita ini, orang ekonomi juga itu kan berbicara bolak-balik masalah titik keseimbangan, equilibrium point. Jadi sebenarnya di ekosistem kita itu juga ada keseimbangan ekosistem. Dan kita tidak tahu keseimbangannya itu akan seperti apa. Nah, keseimbangan ini akan bergeser kalau ada suatu perlakuan. Misalkan awalnya P ini karena ada gangguan tadi. Ada gangguan ini menjadi turun menjadi 50 dan P-nya menjadi PS naik. Ini hanya berdampak terhadap PS. Nah, begitu juga dengan lingkungan. Ketika ada gangguan, ketika ada interaksi, ketika ada intervensi terhadap ekosistem tersebut, pasti akan mengganggu keseimbangan ekosistemnya. Ya kan? Nah, keseimbangan ekosistem ini dampaknya ngapain? Kalau di dalam ekonomi ini hanya untung, hanya pasar hanya price-nya aja, hanya harga yang naik. Lah kalau ekosistem bisa jadi banjir, bisa jadi terjadi kekeringan, bisa jadi terjadi kebakaran hutan. Ya kan? Kan bisa jadi seperti itu karena apalagi ini hanya keseimbangan tunggal yang kita jelaskan di sini. Contohnya ini tadi masalah price. Tapi kalau di dalam ekosistem bumi ini yang sangat kompleks, pastilah ada keseimbangan lain atau multiple equilibrium. Nah, ini yang harus kita cari terus-menerus. Sebenarnya seimbangnya di mana sih? Ini kok begini. Nanti ada kajian tentang limbah. Limbah mencemari ini. Terjadi perubahan ekosistem lagi. Laut jadi kotor misalkan. Ikannya jadi lebih kurang. Misalkan berkurang. Itu kan terjadi keseimbangan terus-menerus, dia akan mencari posisi keseimbangan. Begitu juga dengan air. Air itu kan seimbang sebenarnya. Kalau dia ditampung, kalau keluar ditampung, nanti ujungnya ke sungai. Nah, ketika tidak ada yang nampung, dia akan lari terus ke bawah. Menjadi run off. Nah, run off-nya terlalu besar, akhirnya banjir. Menggenang. Ya karena apa? Ya memang daerah itu tuh daerah genangan kok. Kalau kita bicara di Sintang itu daerahnya sebelahnya sungai. Sebelah sungai itu sebenarnya secara aturan itu kan ada pengaturan namanya buffer zone.
Kalau sungainya besar tuh bisa sampai 100 meter. Nah, harus kita lihat seperti itu. Loh kok ini banjir? Lah memang itu banjir kok. Dari awalnya itu ya memang banjir wong itu daerah buffer zone kok, daerah resapan air kok, atau limpasan airnya mesti ke situ. Contoh lagi rawa Bokor. Wah, Jakarta ini banjir gini. Ya iyalah wong itu rawa kok. Daerah rawa yang mesti berair. Gambut ya juga sama. Nah, itu dia. Makanya kita harus melihatnya, Mas. Kalau melihat seperti itu, apakah ada korelasi? Saya bilang ada. Tapi sejauh mana korelasinya harus kita teliti dulu. Tidak bisa kita langsung mengklaim bahwa, oh karena begini. Itu seperti itu. Terus hasil kehutanan apakah sudah baik? Atau hanya berorientasi ekspor? Sebenarnya kalau hasil kehutanan ini untuk masyarakat ya ada. Banyak masyarakat kita, hampir 60% masyarakat kita yang termiskin itu kan berada di kawasan hutan. 60% desa yang miskin itu berada di kawasan hutan. Nah, karena ya apakah memanfaatkan sudah memanfaatkan, tetapi ya itu tadi belum optimal pembangunannya, sehingga kita coba berikan solusi-solusi. Tadi ada perhutanan sosial agar memberikan manfaat. Apakah ada yang diekspor? Ada. Hasil hutan itu ada yang diekspor. Apakah yang ada yang ilegal? Masih. Ilegal juga masih ada. Kemarin di Kalimantan Barat juga barusan ditangkap kayu ilegal. Masih ada. Itu kan seperti itu. Masih terjadi. Nah, bagaimana tantangan kita ke depan adalah yaitu tadi mencari keseimbangan baru ini yang memberikan dampak seminim mungkin lah. Ya, jangan sampai kita melakukan pengelolaan hutan, pembukaan hutan atas nama pembangunan tadi, terus dibuka. Contoh mana? 1 juta hektar untuk sawah yang di Kalsel kalau nggak salah, itu kan dibuka hutannya. Terus sekarang bermasalah lagi itu. Jadi kebakaran lah segala macam, akhirnya sekarang baru direstorasi. Nah, ini harus kita ini atas nama pembangunan untuk membangun sawah. Nah, ternyata nggak cocok di situ. Ternyata setelah dibuka isinya banjir, airnya asam. Ya iyalah, air situ kalau gambutnya asam, nggak cocok untuk padi. Artinya membutuhkan high cost, terus high technology. Nah, ini yang penting kita pahami dari awal. Jangan ngasal kalau ini. Makanya butuh perencanaan yang baik. Nah, teman-teman ini saya harap bisa jadi perencana lingkungan dan juga memberikan solusi-solusi terbaik lah buat lingkungan, karena multidimensikan ilmunya teman-teman ini nanti. Itu mungkin Bu Lia. Baik, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan. Ini masih ada 1 pertanyaan, Bapak bagaimana? Bapak ya? Ini ada di kolom chat. Ini. Kolom chat. Ya. Di kolom chat. Sebentar, saya. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus dan Bu Lia. Perkenalkan, saya Danila Desti dengan NIM sekian. Sebelumnya mohon maaf melalui kolom chat karena jaringan kurang stabil. Pertanyaan saya, menurut Pak Agus, bagaimana eksternalitas negatif yang dihasilkan saat kebakaran besar hutan di Kalimantan? Dan bagaimana kaitannya dengan pembangunan ekonomi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Bapak. Oke. Terima kasih. Ini Danila Desti. Nah, gini. Kalau masalah kebakaran, saya mengalami kebakaran Mbak hebat tahun 2015 di Kalimantan Barat. Bahkan saya bukan hanya istilahnya membaca berita, tapi saya mengalami sendiri itu kebakaran itu tahun 2000. Sebelumnya bahkan 2014 itu saya ikut mengamankan kompleks saya karena sebelah kompleks saya itu hampir kebakaran. Pada saat itu anak saya juga baru umur berapa ya? Hampir belum setahun kayaknya itu. Itu juga. Jadi saya pelaku lagi. Kena dampaknya dari situ sebenarnya. Kalau pelaku kebakaran saya sudah ditangkap ya. Saya orang yang terkena dampak pada saat itu. Jadi 2014, 2015 itu luar biasa parah. Terakhir itu 2016. Nah, apa sih eksternalitas negatifnya? Banyak banget, saya ngalamin sendiri. Pertama, pesawat tidak bisa terbang. Itu eksternalitas negatif itu.
Jadi orang nggak bisa kemana-mana saat itu. Sudah seperti itu kesehatan. Jadi kebutuhan kesehatan itu naik. Karena apa? Harus beli masker. Mata sakit, harus beli tetes mata. Yang ketiga apa? High cost untuk air conditioner. Penggunaan energi itu justru meningkat loh. Karena apa? Air conditioner itu harus 24 jam. Bahkan ada yang, ya mohon maaf, saudara-saudara kita yang tidak punya air conditioner itu sampai ngungsi ke lokasi, terutama untuk anak kecil. Bayangkan saja, jarak pandang itu hanya 1 meter maksimal. Nah, itu pekat sekali, di mata sakit sekali, itu untuk anak kecil, ya kan kasihan. Makanya dia butuh air conditioner. Negatifnya apa? Ya kalau ada peningkatan penggunaan energi, berarti apa? Penggunaan listrik meningkat. Batu bara yang untuk menyalakan itu meningkat juga penggunaannya. Nah itu makanya eksternal negatifnya banyak sekali. Belum lagi masalah transportasi, itu tidak bisa jalan. Pesawat itu sama sekali dihentikan saat itu. Mobil pun tidak bisa jalan. Ada yang bisa jalan. Tidak bisa jalan sama sekali karena jarak pandangnya terlalu rendah. Jadi tidak layak kalau untuk ini. Belum lagi masalah-masalah lain, ekonomi misalkan. Tidak bisa dagangan, tidak bisa jualan. Ya kan tidak bisa jualan. Apa yang mau dijual kalau isinya asap semua di depan itu? Ya kuenya jadi kena bau asap semua nanti. Nah itu eksternalitas negatifnya banyak sekali. Nah kaitannya dengan pembangunan. Nah makanya ini Mbak, tadi saya bilang ekonomi dan lingkungan ini dua hal ya, seperti kita mencari telur dan ayam, dipengaruhi dan mempengaruhi. Kadang dia dipengaruhi oleh pembangunan, kadang dia mempengaruhi pembangunan. Kalau dia dipengaruhi pembangunan, apa tadi? Dibuka lahannya untuk non kehutanan misalkan. Akhirnya ada proses pembakaran, ada juga proses karena kebakaran secara alami. Akhirnya pembangunan mempengaruhi lingkungan, timbullah asap. Di satu sisi dia juga bisa mempengaruhi ekonomi atau pembangunan. Contohnya apa tadi? Ketika misalkan pesawat nggak bisa terbang, transportasi terhambat, masyarakat nggak bisa beraktivitas secara normal, sehingga mengganggu ekonomi, aktivitas ekonomi. Ya kan? Contohnya aja PPKM. Pembatasan pergerakan itu, PPKM. Nah, itu dibatasin aja udah banyak yang terkena dampak itu. Apalagi ini memang bukan PPKM, tapi di PPKM kan sendiri oleh asap, karena sama sekali kita tidak bisa gerak kemana-mana. Itu jadi dua hal ini tergantung Mbaknya mau lihat yang mana yang mempengaruhi mana yang dipengaruhi yang mana. Tapi kedua hal ini korelasinya sangat erat dan saya berharap sekali bahwa kembali lagi kita harus berusaha seoptimal mungkin untuk mencari ya keseimbangan baru yang memiliki dampak negatif atau eksternalitas negatif yang juga kecil gitu. Sehingga ya harapannya kebakaran bisa ini, makanya ada pembangunan kanal kan sekarang, ada restorasi gambut, ada restorasi mangrove, ada juga penghentian pemberian perizinan. Ini sebagai upaya kita untuk mengurangi dampak pembangunan. Karena dulu boleh gambut itu diusahakan, kalau sekarang di atas 3 meter atau gambut dalam atau dia kubah gambut itu sama sekali dilarang. Ada namanya PIBIB, penghentian izin berusaha. Itu bisa nggak diakses datanya? Bisa, di KLHK ada. Tiap berapa bulan ya, kalau nggak salah tiap 6 bulan. Itu ada datanya. Oh ini nggak boleh diberikan perizinan baru. Karena ini gambut dalam misalnya. Oh karena ini kubah gambut. Nah sekarang ilmu lingkungan ada enggak kajian khusus tentang gambut? Nah ini challenge juga untuk teman-teman karena sedikit sekali yang ahli-ahli lah istilahnya di Indonesia yang benar-benar mendalami gambut gitu. Bahkan kalau saya ada contoh nih sedikit lagi. Di Kalimantan Barat itu ada salah satu hutan tanaman industri, dia malah menjadi contoh pengelolaan gambut. Nah, ada itu.
dan bahkan mereka menggunakan teknologi yang sangat sederhana tetapi manfaatnya luar biasa. Ada buka tutup katup, jadi kayak katup di kamar mandi itu, dia keluarkan itu, kalau airnya melimpah dia keluarkan, kalau airnya kurang dia masukkan. Itu luar biasa menurut saya. Itu bisa jadi kajian yang menurut saya menarik gitu. Kita bisa gitu. Nah, itu seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih atas paparannya dan juga memberikan jawaban yang sangat informatif ya Pak. Jadi memang banyak sekali yang problematika antara ini khususnya yang banyak diceritakan tentang kehutanan dan lingkungan. Bagaimana caranya agar lingkungan ini tetap terjaga, namun pembangunan ekonomi itu terus berjalan. Jadi ketika sebuah bencana tadi ya, mengapa terjadi bencana di Kalimantan, mengapa seperti ini, ternyata memang beberapa bagian itu kalau kita analisis secara landscape yang Pak Agus tadi paparkan, jadi kita harus tahu dulu, jangan langsung menjudge misalkan, oh ini karena hutannya habis dan lain sebagainya. Oh memang ini adalah wilayah yang buffer zone, oh ini memang pada daerah rawa dan lain sebagainya begitu. Jadi karena kita sudah belajar tentang lingkungan, kita lebih lagi berhati-hati, apalagi sekarang informasi yang beredar ini sangat banyak ya. Jadi harus kita filter, harus kita kaji ulang atau datanya seperti apa begitu. Jadi kita sebagai mahasiswa begitu ya harus tetap berhati-hati dan apa ya istilahnya, karena kita juga apalagi mahasiswa ilmu lingkungan ya, kita boleh kritis namun juga kita perlu mengumpulkan data-data dulu, kita harus mencari tahu dulu begitu ya, agar tidak jatuhnya malah membuat semakin ricu dan lain sebagainya begitu. Karena kita memang sebagai mahasiswa kita emang harus kritis ya, memberikan beberapa, tidak hanya mengkritik tapi kita harus mulai memberikan sebuah solusi ataupun pendapat begitu ya. Tadi seperti yang bisa disampaikan oleh Pak Agus, bisa dari risetnya, bisa dari artikel, menulis, mengikuti beberapa konferensi begitu ya. Kalau prodi ilmu lingkungan ini kan baru Pak, jadi masih 3 begitu. Kayak biasa bilangnya ini ranger pertama, ranger kedua, ini sebenarnya ranger kedua dan ranger ketiga ya, yang mengikuti ekonomi lingkungan ini. Nah, kemarin itu juga sudah ada di kelompok studi gitu, Inggris ya, itu sama seperti di kehutanan itu ada IFSA. Nanti seperti pengalaman teman saya yang dulu ikut IFSA juga pernah mengikuti COP ya Pak, COP itu waktu internasional ya. Semoga ilmu lingkungan ini juga bisa sama mengikuti perwakilan dari beberapa mahasiswa, bisa mengikuti tentang lanjutan dari SDGs begitu ya tentang COP ini. Oke, baik, terima kasih Pak Agus atas segala informasi, paparan, dan juga penyampaian materi. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta ya, mahasiswa dan juga mungkin ada di luar dari mahasiswa ilmu lingkungan UNS telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu ini yang didapatkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kami meminta untuk foto bersama dengan Pak Agus. Nanti bisa minta tolong biasa yang Bagus Hermawan ya, biasa. Oke, bisa nanti minta dipandu untuk sesi foto bersama. Baik, mahasiswa bisa on cam. Ya. Mungkin saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Udah. Sudah. Baik, terima kasih atas waktunya dan juga sudah banyak on time tadi ya.
mahasiswa, terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas narasumber, itu Ibu berikan waktu 3-4 hari ya, tanggal 11. Nanti hasil rekaman ini akan Ibu upload di YouTube, jadi nanti kalian bisa sambil belajar lagi begitu. Untuk resum nanti ini aja ya, jangan menjadi beban buat kalian. Jadi yang bisa kalian dapatkan ini apa, kalian bisa menceritakan di sana begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih ya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Bu Lia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih Pak Agus. Semoga kita nanti nggak hanya di ekonomi lingkungan ya, kita bisa banyak di pertemuan kuliah umum yang lainnya, mungkin bisa saya panggil lagi. Terima kasih. Salam ya. untuk keluarga Bapak. Ya. Assalamualaikum. Izin live ya. Ya. Baik, Ibu juga izin live. Terima kasih Bu. Sama-sama. Rekor Jangan lupa absen OCW ya.